Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma 'allimna al-hikmah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kuat, nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pagi yang mendung ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa kebaikan dan kemanfaatan untuk kita sekalian. Salawat salam kita haturkan untuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabatnya, dan seluruh umat istiqomah di dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya wasiatkan pada hadirin sekalian, mari kita terus jaga takwa kita dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sungguh perjalanan hidup kita dari kecil sampai dewasa sampai tua pada ujungnya adalah kematian. Kematian itu sebuah keniscayaan, kematian itu sebuah kepastian. Selagi kita di dunia, pasti kematian itu akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang tua mati, yang muda pun bisa mati. Kaya mati, orang miskin mati, orang sehat mati, orang sakit pun mati. Semua kematian itu sebuah keniscayaan. Dan setiap orang yang meninggal dunia bukan berarti urusan selesai. Setiap orang yang sudah meninggal dunia bukan berarti urusannya selesai begitu aja. Tapi selalu ada kenangan bagi orang-orang yang kita tinggalkan. Sebagaimana dulu orang tua kita meninggal, itu pun ada kenangan. Sahabat kita meninggal, itu pun ada kenangan. Yang kenangan ini hanya dua kondisi, kenangan kebaikan atau kenangan keburukan. Ini sebuah keniscayaan. Artinya bahwa ketika kita meninggal, urusan dunia bukan selesai, masih berjalan. Pahala masih berjalan, kadang pahala masih berjalan, kadang dosa pun masih berjalan. Walaupun yang mungkin bisa jadi ada orang yang ketika orang meninggal, pahalanya selesai, dosanya juga selesai, sangat mungkin ada. Tapi kita pun ketika nanti meninggal dunia akan membawa dua kenangan ini pada orang kita tinggalkan, pada pasangan hidup kita, pada anak-anak kita, teman kita, sahabat kita, orang tua kita. Mereka punya kenangan terhadap kita punya kenangan terhadap kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Sesungguhnya kami menghidupkan dari mati, kemudian kami tulis wa naktubu ma qaddamu. Kami menulis apa yang telah mereka kerjakan. Wa atharuhum, dan bekas-bekasnya. Artinya bahwa ketika kita meninggal dunia, tetap ada bekas yang tertinggal oleh kita selama kita hidup di dunia ini. Bekas kebaikan atau bekas keburukan. Untuk bekas kebaikan yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kul idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min thalathin. Tidaklah anak cucu Adam meninggal dunia kecuali terputus semua amalnya, semua amalnya kecuali 3 perkara. Terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, aw ilmun yuntafa'ah, ilmun yuntafa'u bih, aw waladun shalih yad'u lah. Ilmu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Ini salah 3 dari amal yang senantiasa akan mengikuti kita. Itulah jariyah, amal-amal jariyah kita selama di dunia. Sedekah-sedekah kita. Dan ketika sedekah, image kita biasanya adalah sedekah jariyah itu ya masjid umumnya. Otak kita. Padahal namanya jariyah itu segala kebaikan yang terus bisa dilakukan berjalan terus walaupun kita meninggal dunia, tapi kebaikan tetap ada. Itulah jariyah. Untuk pendidikan, untuk yang ada kemaslahatan untuk masyarakat dan kaum muslimin. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dan kita ajarkan. Ini akan selalu mengalir. Atau anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahul ajr. Barang siapa yang mengajarkan kebaikan, maka baginya pahala misal ujuri fa'ilihi, dan pahala orang-orang menjalankan pahala itu tanpa mengurangi pahala pelakunya. Artinya ketika kita mengajarkan kebaikan, ketika kita mengajarkan kemaslahatan, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang yang melakukan kebaikan-kebaikan itu. Walaupun kita meninggal dunia, tetap kebaikan itu akan mengalir. Ya. Maka saya sangat apresiasi bagi guru-guru TPQ, guru madrasah yang telah mengajarkan baca Quran. Itu jasanya luar biasa, karena tidak ada kiai, ulama, doktor, MA, LC dan sebagainya, para asatid, kecuali atas jasanya guru-guru madrasah yang mengajarkan Al-Quran, yang mengajarkan baca Quran. Itu punya peranan besar yang memunculkan para alim, para ulama, para orang soleh. Termasuk kita ini, kita bisa baca Quran karena siapa? Ya guru TPQ, ya guru madrasah. Atau kalau orang dulu kiai musola, ustadz yang di musola, ya itu jasanya luar biasa. Cuma kurang nyohor saja, mungkin kurang tersohor dan kurang honor. Mungkin kelemahannya di situ aja. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala yang begitu banyaknya, luar biasa. Ya. Maka pastikan kita ini orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Pastikan kita ini selalu menunjukkan kebaikan pada orang lain, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, mengajarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada orang-orang yang belum tahu. Harapannya mudah-mudahan mereka bisa mengamalkan, mudah-mudahan mereka bisa mengajak yang lainnya, dan disitulah jariah kita. Hadirin rahmani wa rahimahullah. Yang lebih berbahaya lagi ketika yang kita tunjukkan adalah keburukan, dosa. Ketika kita mengajarkan dosa, mengajarkan yang salah, mengajarkan perkara yang bid'ah, mengajarkan perkara yang kemaksiatan pada orang lain, dan yang melakukan itu tidak berhenti, dan orang itu mengajak kepada yang lainnya terus, maka sungguh kita membawa dosa dari semua dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang berikutnya. Artinya hadirin rahimahullah, bahwa urusan kita walaupun kita sudah meninggal, ternyata tidak selesai di situ saja. Masih ada kebaikan yang kita raih dan masih ada keburukan yang kita raih.
Tergantung ketika kita meninggal, ketika kita hidup, apakah kita berada dalam kebaikan atau keburukan. Hadirin rahmani wa rahmatullah, ada satu target, satu kondisi orang-orang hidup itu memiliki harapan. Setiap orang beramal tapi pasti mengharapkan sebuah harapan. Ya? Sehingga untuk meraih harapan itulah orang-orang berusaha menguatkan dengan ilmunya dan ikhtiar yang maksimal. Menguatkan dengan ilmu dan ikhtiar maksimal untuk meraih harapan. Namun dalam meraih harapan itu, dalam meraih apa yang kita inginkan itu terkadang ada yang tercapai, ada yang tidak. Ada yang tercapai, ada yang tidak. Malah kebanyakan tidak tercapai, itu lebih banyak. Yang akhirnya banyak sekali orang-orang akhirnya ketika harapan itu tidak tercapai muncul apa? Kecewa. Muncul kekecewaan. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita mengambil ibrah. Satu pelajaran orang-orang yang ditamsilkan sebagai orang-orang yang menanam tanaman. Satu menanam tanaman di tempat yang subur sesuai dengan SOP pertanian, dipupuk, dijaga, rumput dicabutin. Ketika ada hama disemprot, diairi dengan baik. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan tanduran saya panennya bagus. Kedua, ada orang yang bercocok tanam di tanah yang subur, tapi setelah itu dibiarkan. Dan dia berdoa kepada Allah sama, mudah-mudahan nanti bisa panennya baik. Yang ketiga, orang yang bercocok tanam di tempat yang kering dan ditinggalkan begitu aja. Kemudian dia mengharap nanti bakal bisa panen. Ini satu tafsir yang begitu indah. Semua sama-sama mengharapkan. Harapannya apa? Harapannya panen. Harapannya punya tanduran yang ditanamnya itu membawa hasil. Dari yang tiga kondisi ini, tiga contoh ini, mana yang patut disebut orang mengharap? Mana yang patut? Yang pertama itu wajar kalau dikatakan dia mengharap panennya bagus. Wajar sekali. Kenapa? Karena dia menandurnya di tanah yang subur, kemudian SOP pertaniannya dibuktikan. Itu mengharap. Wajar. Kalau yang kedua, angan-angan kosong. Bagaimana mau panen? Orang dia setelah nandur dibiarkan gitu aja. Rumput ganti patun, ganti semprot pupuk, ganti semprot hama. Ya, yang angan-angan kosong tidak akan pernah panen selamanya. Yang ketiga, orang-orang tertipu. Dia pengen panen, tapi nandurnya di tempat yang kering dan dibiarkan. Ini tertipu semuanya. Nah, kita ini termasuk orang yang keberapa dalam semua keinginan kita. Harap. Ibu punya harapan. Harapannya apa, Bu? Punya harapan nggak, Bu? Harapannya apa? Jangan banyak-banyak. Punya harapannya apa? Harapannya masuk surga. Di dunia dulu, jangan masuk surganya di dunia. Yang harapan di dunia. Bahagia. Ukuran bahagia apa, Bu? Ukuran bahagia. Ukuran bahagia itu apa? Bingung ukuran bahagia.
harapannya suaminya dapat suami yang soleh, yang penyayang, yang lembut, yang tanggung jawab. Harapannya punya anak-anak yang soleh, penurut, solehah, sukses dunia. Nah, terus harapan kerjanya, harapan usahanya maju, terus gitu ya. Terus harapannya punya tetangga yang baik-baik, punya teman yang baik. Harapannya punya mertua yang apa nih? Mertua yang baik, mertua yang pengertian, mertua yang terus harapannya punya orang tua yang sehat, orang tua yang penyayang, orang tua yang terus itu harapan kita. Semuanya punya harapan. Pertanyaannya, sudah belum harapan itu diraih? Belum. Kasihan dong. Kasihan dong. Masih proses ya. Masya Allah. Terkadang akhirnya muncul. Karena apa yang kita harapkan akhirnya belum tercapai, akhirnya atau tidak tercapai, akhirnya kecewa. Kecewa apa? Kecewa pada suami. Kenapa? Banyak sekali masalahnya. Suami tidak sesuai dengan harapan. Kecewa pada anak. Kecewa pada tetangga. Kecewa pada orang tua. Kecewa pada teman. Kecewa pada guru. Kecewa pada pondok dan sebagainya. Banyak sekali kekecewaan-kekecewaan yang hadir dalam kehidupan kita. Yang terkadang kecewa itu tidak harus muncul. Yang terkadang kecewa itu tidak patut. Kenapa? Bisa jadi sementara ini ikhtiar kita belum maksimal. Bisa jadi usaha kita belum baik, tapi sudah kecewa duluan. Itu nggak patut. Kalau kecewa begitu, kecewa yang nggak patut sebenarnya. Ya, kita nggak patut kecewa pada suami, ngapain? Kita kan nggak patut kecewa pada anak, ngapain? Kita harus kecewa. Ya. Kita nggak perlu patut kecewa pada guru, pada teman dan sebagainya. Karena bisa jadi kitanya sendiri yang salah. Kitanya sendiri yang belum ikhtiar maksimal. Ya. Walaupun kecewa secara umum, wajar nggak? Wajar nggak Bu? Kecewa? Wajar. Berapa hari? Karena saya nggak mikirin. Kecewa berapa hari? Kecewa itu maksimal 3 hari. Sebagaimana yang lainnya, marah 3 hari, sedih 3 hari, kecewa pun 3 hari maksimal, udah cukup. Batasnya itu 3 hari cukup. Orangnya nggak pernah menang, jadi nggak ada terbawa pikiran itu. Nanti dampaknya gini. Kalau ada suatu masalah ya pada Allah. Alhamdulillah barakallahu fiik. Jadi karena ketika kekecewaan itu tidak segera diselesaikan, terpendam, itu akan berdampak pada muncul keburukan-keburukan yang lainnya. Dampak dari kekecewaan itu muncul keburukan-keburukan yang lainnya. Ya? Apa keburukannya? Marah, gampang marah, betul. Marah itu kan akhirnya dendam, marah itu berawal dari kekecewaan terpendam. Ya. Dan itu nggak patut kecewa. Ya. Nanti juga berdampak pada fisik, ya sangat mungkin berdampak pada fisik. Banyak penyakit yang hadir disebabkan karena kecewa. Terus bagaimana kita supaya kita tidak muncul tidak mudah kecewa? Analogi ini kita analogi ya. Harapan itu apa harapan? Bu, harapan apa? Keinginan siapa? Sesuatu yang hendak diraih setelah ada
usaha kita lakukan. Itu harapan. Tulis. Ini harapan nih. Nah, ternyata nah, HP itu harapan kita nih. Ternyata realita di sini. Realita tidak sesuai dengan harapan. Realita apa? Kenyataan. Terus ya kenyataan, betul. Kenyataan yang Allah wujudkan untuk hambanya berdasarkan ilmu Allah dan kehendak Allah. Kalau begitu, antara realita dengan harapan yang paling baik apa? Antara harapan dengan realita yang paling baik apa? Realita ada yang baik, ada yang Coba. Walaupun ya realita sehat, ganteng, duitnya banyak, wajar gak? Wajar. Kalau kita wajar tuh. Tapi ketika seorang istri mendapati suami tidak sesuai harapan, suaminya kurang ganteng, rezekinya pas-pasan. Betul ya. Enggak nyindir. Ini bicara realita. Itu sedang melatih kita lebih ketulusan dalam melatih seorang istri dalam ketulusan dalam berbakti kepada suami, bersyukur pada suami. Sama kita punya anak, kalau anaknya baik semua, tapi kadang-kadang kita jadi takut istidrak, itu nggak istidrak. Ya nanti kita misalnya nyatanya yang ya biasa nggak menyakitkan atau gitu. Istidraj itu ketika kita diberikan kebaikan oleh Allah, tapi justru kebaikan itu digunakan untuk maksiat. Ya, diberikan kesehatan untuk maksiat, harganya untuk maksiat, tetapi ketika bermaksiat Allah tidak langsung ngasih hukuman. Kita kok udah misalnya maksiat langsung kita sadar, langsung istighfar, itu berarti nggak istighfar. Bukan. Kalau istighfar itu dia nggak nyadari terus, malah rezekinya ditambah terus, itu istidraj. Jadi letaknya bukan istidraj di situ. Kalau istidraj itu ketika kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan, justru kebaikan itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, tetapi tidak segera Allah berikan hukuman pada kita. Itu istidraj, itu bahaya. Sehat terus, bukan berarti itu kebaikan. Bisa jadi itu istidraj ketika sehat itu tidak digunakan untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Istidraj bisa jadi. Ya. Tapi ketika kita sehat kemudian berbuat maksiat, kita sadar, istighfar tempat ya udah selesai. Walaupun suatu saat ulangi lagi, ya tobat lagi, istighfar lagi. Ya. Karena namanya kesalahan itu sangat mungkin orang mengulang kesalahan itu sangat mungkin. Yang penting istighfar, tobat serius. Tobatnya sholat atau yang cukup dengan istighfar terus dibarengi dengan amal soleh. Wa'ad bi isayyatal hasanah. Ikuti segala keburukan dengan kebaikan. Tanhuha, untuk kebaikan itu menghapus keburukan. Ibarat gelas yang kotor dituang air yang bening, lama-lama jadi bening. Jadi tobat itu bukan hanya istighfar astagfirullah dan selesai, enggak, harus diwujudkan dengan amal soleh. Harus dibuktikan dengan amal soleh. Kalau istighfar tanpa dibuktikan hijrah, tanpa dibuktikan dengan amal soleh, ya istighfarnya enggak wujud. Kisah yang paling masyhur adalah kisahnya orang yang membunuh 100 orang yang bertobat kepada Allah. Syarat tobatnya apa? Hijrah.
Begitu dia hijrah belum beramal soleh, amalnya cuma hijrah saja. Meninggal dunia di tengah jalan, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah ada upaya untuk berubah. Untuk berubah. Ya. Maka taubat itu disertai dengan perubahan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim, alladzina amanu, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah." Sesungguhnya orang beriman, hijrah dan berjuang di jalan Allah, itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah itu dikejar dengan kesungguhan, dengan keimanan yang benar, dengan hijrah, dengan amal yang baik, kemudian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibu rahmani warahmatullah, artinya nih, jadi kecewa itu dosa akhirnya. Kecewa itu akhirnya dosa ketika kecewa itu berlebihan. Ketika kecewa itu terus berpanjangan. Walaupun asalnya kecewa itu wajar. Asalnya kecewa itu wajar, tetapi ketika kecewa itu berkepanjangan menjadi dosa nggak? Kecewa lama-lama. Dosanya apa? Dosanya apa? Putus asa. Terus apa lagi? Apa? Tidak mau apa pada Allah gitu. Tidak bersyukur. Terus tidak itu dengan takdir Allah. Itu kekecewaan itu dosanya numpuk lah dosanya, masya Allah. Tidak bersyukur. Loh, kenapa orang dosanya tidak bersyukur? Karena ketika orang kecewa fokusnya pada kebaikan apa pada keburukan? Keburukan. Padahal kebaikan dan keburukan banyak mana? Itu kebaikan. Itu ada dosa di situ. Kalau kita sadari Istighfar saja tempat. Jangan lama-lama. Kalau ini misalkan kita ketika ada orang yang sering berbuat maksiat, terus orang tuanya bilang, "Kak, barengin aja maksiatan kamu itu dengan kamu sholat, karena dengan sholat itu kamu bisa terhapus dosa-dosanya gitu." Nah, tapi kemudian setiap hari hampir melakukan seperti itu, terus itu gimana itu? Itu salah. Maksiat itu harus berhenti. Kemudian ditutup dengan amal soleh. Ketika sudah beramal soleh, tobat berhenti suatu saat, entah berapa bulan kemudian melakukan dosa lagi, ya tobat lagi, istighfar lagi. Ya. Kalau maksiat tapi akhirnya beramal soleh untuk menutupinya, tapi maksiat lagi, itu bergura-gura, memainkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Lah, nanti dengan sholat dosa saya diampunin. Yang diampuni oleh sholat itu dosa kecil. As-sholatul khamsah minal jum'ah, Ramadan min Ramadan. Allah mengampuni dosa, menjadi penghapus dosa kecil, bukan dosa besar. Karena dosa besar itu harus taubatan nasuha. Dosa zina itu taubatan nasuha, tidak bisa dihapus dengan hanya dari sholat ke sholat, enggak. Harus taubat nasuha. Terus ditutup dengan amal soleh yang banyak. Karena itu al-kabair. Kalau tidak ada tobat, tidak ada tobat nasuha, hanya sekedar istighfar tapi tidak disertai dengan kesungguhan untuk menyesali perbuatannya, ya enggak. Karena kabair yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dari salat ke salat, dari Jumat ke Jumat, itu dosa-dosa kecil. Dari Ramadan ke Ramadan itu dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa besar harus disertai taubatan nasuha. Apa ini dosa besar? Dosa besar itu dosa yang Allah Subhanahu wa taala mengancam laknat, mengancam dengan nerakanya Allah. Allah melaknatnya, dan di dunianya ada iqab. Di dunia itu ada hukuman. Contoh zina.
Allah mengancam zina dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat pelaku zina. Kedua, ketiga, zina itu ada iqab di dunia, ada had di dunia. Ada hukuman di dunia. Ketika syariat Allah tegak tentunya. Tapi kalau syariat Allah belum tegak gimana? Cukup taubatan nasuha dan bersungguh-sungguh tidak mengulanginya, kemudian ditutup dengan amal soleh yang banyak, hijrah. Sesungguhnya innal hijrata taqdimu ma qablah. Sesungguhnya hijrah itu menghilangkan apa-apa yang sebelumnya. Artinya apa? Yang dulunya tidak taat harus kembali taat pada Allah. Yang dulunya maksiat harus meninggalkan kemaksiatannya itu. Itu hijrah. Hijrah maknawi, bukan hijrah makani ya. Hijrah maknawinya harus wujud. Ya. Jadi kembali tidak perlu kita kecewa. Kecewa itu dosa. Maka kalau hari ini di antara kita pernah kecewa pada suami, segera kekecewaan yang lama itu ditobatin karena akan berdampak pada keburukan yang lain. Ketika pernah kecewa dengan orang tua, maka segera taubatin karena akan berdampak pada keburukan yang lainnya. Ketika kecewa dengan anak, tidak perlu kecewa dengan anak, tapi tetap ikhtiar kita sebagai orang tua terus berdoa karena kekuatan doa itu luar biasa untuk anak. Doa yang doanya orang tua itu sangat mustajab untuk anak. Maka kalaupun kita mendapati anak qadarullah misalkan belum soleh atau belum soleha, maka tetap kekuatan doa kita harus ada dan kita perbaiki diri kita sendiri. Kita sebagai orang tua memperbaiki amal kita agar Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menjadi wasilah Allah berikan hidayah kepada anak-anak kita. Nggak perlu putus asa. Ya, nggak perlu kecewa. Kalau kecewa dengan tetangga, nggak perlu kecewa dengan tetangga. Tapi ayo kita terus berbuat baik pada tetangga, doakan kebaikan pada tetangga. Doakan tetangga kita, doakan teman kita. Orang yang selama ini bikin kita kecewa, maafkan, doakan kebaikan. Maafkan, doakan kebaikan. Jangan disimpan, jangan dipendam. Kenapa? Pasti akan muncul keburukan yang lain pada diri kita. Dampaknya, kita mudah kecewa, sensi. Nah, baper. Itu dampaknya. Karena saya berkali-kali ngadapin kasus-kasus orang yang bermasalah disebabkan karena kecewa. Kena fisik saya. Ya, dampak fisik. Fisiknya menjadi sakit. Ya, ada yang makronis, ada yang sakit kepala, macam-macam. Itu dampaknya luar biasa. Dampak dari kekecewaan dan kemarahan. Gitu. Muncul marah. Kecewa itu muncul marah. Kalau sudah muncul marah, ketika mau ketemu dengan orang yang bikin kecewa, mau nggak? Nggak mau. Yang asalnya sahabat akrab, yang asalnya saudara akrab, yang dengan orang tua, dengan orang-orang yang dekat dengannya, akhirnya apa? Mutus silaturahim disebabkan hanya dengan satu kesalahan. Satu kesalahan membuang kebaikan begitu banyak. Silaturahim dengan saudara putus, kakak adik putus, anak dengan orang tua putus. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu akan keburukannya luar biasa. Keburukannya luar biasa. Akan muncul keburukan yang lain. Kenapa? Yang buruk bukan dia, kita. Kalau kita tidak memaafkan, yang buruk kita. Ketika kita memaafkan itu bukan untuk orang lain. Untuk diri sendiri. Berat, tetapi fadilahnya banyak. Berat, tetapi pahalanya begitu besar. Gitu. Dia nggak ada itu sebagai takdir pada kita. Ya, karena apapun yang sudah terjadi itulah takdir. Dan itu yang terbaik dari Allah. Walaupun kita boleh mengambil lari dari takdir yang satu menuju takdir yang lainnya, cari yang lebih baik. Gitu. Kita boleh disyariatkan dari takdir lapar menuju takdir kenyang dengan apa? Ya makan. Itu. Cari ikhtiar yang terbaik untuk meraih takdir yang terbaik, bukan pasrah pada takdir. Ya, kalau pasrah pada takdir asal kuat nggak apa-apa silakan. Yang penting jangan kecewa. Yang penting jangan marah. Ya?
Prinsipnya gitu. Kalau kita mau bertahan pada takdir kita, yang penting jangan kekecewaan harus dirilis, kemarahan harus dihapus. damai dalam Ya, memunculkan sifat pemaaf, memunculkan sifat kelembutan, memunculkan sifat melihat sisi kebaikan. Terus begitu, fokusnya pada kebaikan, jangan pada keburukan. Karena yang bikin hati semakin galau, batin semakin tercabik-cabik, itu karena kita fokusnya pada keburukan terus. Seakan-akan namanya orang itu nggak ada kebaikan sama sekali untuk kita. Jadi munculkan fokus pada kebaikan, fokus melihat sisi baik, jangan fokus pada keburukan. Kenapa? Agar kita mudah memaafkan orang lain. Setiap orang itu ada kebaikannya. Ya, kalau bahasanya begini, ini bahasa guyon saya ya. Sekurus-kurusnya ikan teri masih ada dagingnya. Kenapa orang suka makan ikan teri? Kan masih ada dagingnya. Coba kalau nggak ada dagingnya, nggak mau. Goreng tulang. Tapi kalau orang yang makan apa itu inti yang Ya. itu ada gizinya kok mau suka macam. Segemuk-gemuknya ikan paus tetap masih ada durinya. Jangan fokus pada duri. Duri pada dalam Ya, fokusnya pada daging. Fokusnya pada kebaikan. Ketika orang banyak kebaikannya, maka pasti di situ ada celah kekurangan, keburukan. Maka jangan fokus pada keburukan. Orang yang sudah berbuat baik, beramal soleh begitu banyak, selama dia kesalahannya tidak sampai tingkatan akidah, hanya kesalahan manusiawi, Ibnu Taimiyah itu menjelaskan ini. Air satu kulah itu tidak akan pernah rusak hanya dengan setetes najis. Sampai ya. Air satu kulah itu tetap suci. Walaupun ketetesan najis. Artinya apa? Kebaikan seseorang itu akan selalu ada. Orang akan tetap mulia di sisi Allah. Walaupun dia melakukan satu dosa yang dosanya bukan tingkatan akidah. Selama dia menyadari itu dosa, selama dia menyadari itu kesalahan, kemudian diistighfari, taubati, maka apa? Dosa yang kecil itu tidak menghapus kemuliaan yang banyak. Itu ngambil kiasannya cukup bagus. Jadi air satu kulah itu akan tetap suci, walaupun ketetesan najis. Nah, ketika prinsip itu kita pegang, enak banget. Ketika kita melihat teman yang baik, ketika dia melakukan satu kesalahan dosa, tetap kita lihat fokus kebaikannya. Kemudian ada dengan apa yang habis ya, lihat kebaikan istri, kan ada yang ada dengan suaminya. Ya, fokus di kebaikan. Kebaikan istri, jadi misalnya yang lain-lainnya jelek kan dia kebaikan dia mau melahirkan anak. Kan kebaikan itu aja langsung udah jelek itu. Gitu ya, jadi luar biasa. Walaupun setiap orang terkait dengan takdir, terkait dengan realita, itu responnya macam-macam. Respon itu macam-macam. Ada yang terima, ada yang kecewa, ada yang marah, ada yang biasa-biasa saja, datar. Ya, kenapa? Karena setiap orang dibentuk oleh masa lalunya yang sangat mempengaruhi. Ya, itu sangat mempengaruhi masa lalu. Waktu kecilnya banyak kejadian yang nggak menyenangkan dia, akan muncul responnya begitu. Tetapi sekali lagi, jangan membenarkan masa lalu yang salah ya. Wah, jorong dulu saya diperlakukan begini kok, enggak. Tapi apa? Harus masa lalu itu harus dirilis. Diridhoi, harus munculkan sifat ridho. Ya, ikhlas dengan apa yang sudah terjadi. Karena masa lalu yang buruk itu diistighfari, Mas. Keburukan respon buruknya kita. Jadi sederhana sekali. Misalkan masalah kecewa, misalkan. Ya. Mana kecewa sama Bapak karena dulu
Bapak janji mau memberikan sesuatu, ternyata kita nggak diberikan, atau Bapak hanya peduli pada yang lain, nggak peduli sama saya, atau kecewa dengan saudara, atau kecewa dengan pasangan dan sebagainya, cukup dengan satu mengistighfari rasa kecewanya itu. Mengistighfari rasa kecewanya itu. Misalkan, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku taubat padamu dari kekecewaanku pada suamiku. Yang dulu suami saya melakukan begini, sebetulnya masalahnya. Sebetulnya masalahnya tuh. Jadi misalkan pada anak sama, pada orang tua sama, ya Allah, wallahi aku taubat padamu dari rasa kecewaku pada bapakku yang dulu pernah menjanjikan aku akan diberikan ini, ternyata bapak tidak pernah mewujudkan apa yang pernah dijanjikan. Aku kecewa, ya Allah, aku taubat atas kekecewaanku pada ayahku sendiri. Terus diulang-ulang. Nah, kemudian ikhlas itu memaafkan. Ikhlas itu memaafkan. Misalnya setelah itu diulang-ulang ya, munculkan sifat ikhlas dari Allah, walaupun dulu ayah tidak memenuhi janjinya untuk memberikan aku sesuatu yang barang itu sangat aku inginkan, wallahi ya Allah, aku ridho ikhlas memaafkan ayahku. Mungkin ayah saat itu lebih melihat ada yang lebih penting daripada sekitar apa yang aku inginkan. Terus diulang-ulang. Kemudian doakan kebaikan ayah. Doakan kebaikan ayah. Sisa berikutnya praktis sama ayah. Lembut pada orang tua. Lembut pada orang tua. Muliakan orang tua. Bersyukur pada orang tua. Bakti pada orang tua. Nanti insya Allah nilai kekecewaan itu lepas. Hilang itu begitu aja. Nanti ketika ketemu orang tua ya selesai. Setelah itu hidupnya insya Allah tidak akan mudah lagi kecewa. Yang dulunya gampang mudah kecewa itu bisa jadi dulu punya masa lalu yang membuat ya kekecewaan. Setiap orang punya masa lalu. Ya semua orang kan punya masa lalu. Cuma ada orang yang masa lalunya itu kerekam terus sampai hari ini. Ada yang lepas saja karena sudah episodenya beda. Contoh, saya dulu waktu SD, saya masih ingat waktu SD kelas 4 pelajaran bahasa daerah. Itu saya dihukum sama gurunya, dijambak, rambutnya dijedotin ke tembok. Itu rekamannya masih ada. Tapi ketika saya punya anak satu, ketemu dengan gurunya di mobil bareng, satu mobil, saya ketawa-ketawa dengan gurunya. Guru, masih ingat guru? Dulu kelas 4 tuh, jenengan golak nomor sih guru. Kenapa? Saya dijambak, dijedotin tembok, sakit ya guru. Oh gitu ya, iya dulu ya. Cuma ketawa-ketawa aja. Enggak ada marah, enggak ada dendam. Kenapa? Episodenya sudah ganti. Udah lewat, enggak kerekam. Yang jadi masalah itu ketika saya dijambak begitu ngerekam. Dendam, awas. Saya harus balas. Ketika kalimat muncul perasaan saya harus balas, itu terekam terus. Munculnya apa? Nggak bisa balas ke gurunya, balasnya kepada siapa? Anak, kepada istri. Jadi kalau orang dulu diperlakukan kasar, Terekam, pengen balas. tiba-tiba untuk masa dewasanya itu yang masalah. Ya. Jadi anak atau misal kita diperlakukan dulu buruk sama orang tua kita, dipukulin, kasar, diikat, dikebukin, serang dan sebagainya. Tapi anak bisa balas gak sama orang tua? Enggak. Tapi ketika memorinya itu enggak lepas, itu dia akan pelampiasannya pada yang lemah. Teman yang lemah, adik kelas, terus istri, anak, itu pelampiasannya ke sana. Kenapa? Ada yang dilampiaskan. Pernah baca postingan itu seperti jangkar yang terbenam dalam pada sebuah kapal. Itu kan masa lalu itu yang dibiarkan, nggak dipeduliin. Sebenarnya dia jadi jangkar. Ketika kapalnya mau melaju, nggak bisa melaju. Kemudian jangkar tadi ditarik, dimunculkan lagi. Itu katanya masa lalu yang dan dimunculkan, dirilis. Dikecewain. Dirilis, bukan diingat tapi nggak dirilis, harus dirilis. Bukan menyalahkan masa lalu, ini bukan menyalahkan masa lalu, tapi bagaimana mengkondisikan masa lalu itu tetap baik.
gitu ya. Contoh, saya ketemu dengan seorang ustadz, dia lulusan pondok. Kalimatnya begini, saya masih ingat kalimatnya, saya nggak nyebutin orangnya. Faiz, saya kalau nggak tahu hukum, nggak tahu bahayanya, terus nggak takut neraka, bapak sekarang saya hajar. Kalimatnya begitu. Bapak sekarang saya ajak berantem. Kenapa? Saya bisa bela diri. Karena saya memori dengan bapak masih kuat. Dulu waktu kecil saya digantung di sumur, digebukin, dicampur. Pokoknya bapak itu kasarnya luar biasa. Dan ini saya sudah gede. Andai saya nggak tahu hukum, mungkin bapak saya lawan sekarang. Karena saya udah tahu hukum, ya ditahan-tahan aja. Cuma akhirnya pendamaian itu nggak lupa. Dampaknya ke anak, dampaknya ke istri. Kenapa? Karena saat itu dia belum bisa merilis, bukan damai, tapi merilis masa lalunya, memaafkan orang tuanya. Kalau gitu kita harus tanya mana anak ya. Misalnya, ada nggak ada yang masa dia dulu berapa itu udah berdamai, ya udah di Memaafkan aja, cerita saja. Gak apa, ada nggak dulu kelakuan ibu barangkali ada, itu minta maaf, nggak apa-apa. Biar bisa dia nggak ngapain ke Ya, depannya sampai orang lain, kita, ya. sampai anak kita itu bisa klik dengan kita, nyaman dengan kita, udah selesai. Gitu. Kenapa? Boleh seorang istri minta penilaian dari suami, boleh. Suami minta penilaian dari istri, boleh. Ya, kenapa? Wa khiyarukum linisaikum aw li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada wanita-wanita kalian atau keluarga kalian. Artinya yang paling paham tentang baik buruknya kita adalah pasangan hidup dan anak-anak kita serta orang tua kita. Maka kita boleh sesekali minta penilaian untuk bukan untuk celah, tapi untuk muhasabah. Ya, untuk Koreksi diri untuk memperbaiki. Karena ada orang begini. Ini kiat realita ya. Ada seorang ustadz yang dengan muridnya bagus banget. Dengan jamaah bagus banget. Dengan teman bagusnya luar biasa. Dengan keluarganya sangat buruk. Dengan keluarganya sangat buruk. Artinya apa? Di luar itu kamuflase. Gak mau namanya buruk. Makanya Pak, kalau di rumah tangga itu pasti akan memunculkan karakter aslinya, watak apa adanya. Itu. Sama, kadang ada istri yang begitu, ada ibu-ibu yang begitu. Di luar bagus, aktif dan sebagainya, begitu di rumah paling buruk pada anaknya, paling tidak berbakti pada suaminya. Terlalu banyak kasusnya. Maka yang paling paham tentang diri kita baik buruknya adalah suami, anak, orang tua, orang yang di rumah. Karena Pak, setiap hari bareng-bareng. Itu. orang kan Ya kalau di luar kan jaim. Ya. Makanya kalau Rasulullah SAW di dalam hadis Arba'in Nawawi itu disebutkan albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah baik akhlak. Albir itu baik akhlak. Husnul khuluq. Oh, akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah baik. Akhlak kepada Rasulullah baik. Akhlak kepada Al-Quran baik. Akhlak kepada sesama manusia baik. Akhlak kepada sesama manusia yang paling pertama apa? Kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak. Itu ya, keluarga dulu. Sebelum menyebut pada tetangga teman, harus baik dulu di sini. Dan kebaikan kita harus kepada Allah baik, kepada manusia juga baik. Karena kita dituntut hablum minallah, hablum minannas. Karena ada orang yang ibadahnya baik, sholatnya masya Allah, tadarusnya masya Allah, hafal Quran mungkin bisa jadi, Ustadz maning bisa jadi lulusan pondok maning dan sebagainya. Sangat mungkin ternyata ketika bergaul dengan keluarganya paling buruk, ketika bergaul dengan temannya paling buruk. Berarti dia baik? Nggak baik. Kenapa? Dia hanya baik kepada Allah, tapi ibadahnya nggak fungsi kepada masyarakat. Karena hakikat ibadah itu harus fungsi dalam kehidupan harian.
sholat kita itu sholat mahdhah kepada Allah dari takbiratul ihram sampai salam itu mahdhah. Kaifiatnya begitu. Kalau sesuai syarat dan rukunnya sesuai, mohon kepada Allah mudah-mudahan diterima. Tapi sholat itu harus fungsi di masyarakat, fungsi di rumah tangga. Apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini di sini nilainya di masyarakat. Artinya kalau tetap sholat tapi kemungkaran tetap berjalan, sholatnya nggak fungsi nilainya. Sholatnya tetap sah, tapi nilainya hilang. Berarti sholatnya bermasalah. Nggak fungsi aja. Kalau kaifiat kan terkait dengan masalah syarat dan rukun dan keikhlasan. Itu bukan masalah bermasalahnya. Tapi nanti di sini dapatnya di sini harus ada dampak sosial. Zakat sama harus ada dampak sosial. Puasa itu bukan ibadah untuk diri sendiri, tapi ada dampak sosial. Itu. Termasuk haji itu bukan untuk diri sendiri, harus ada dampak sosial. Maka dalam jami'ah sahih disebutkan apa? Innal hajja yakdimu ma qablahu. Orang yang haji itu harus menghilangkan apa-apa yang sebelumnya. Artinya apa? Kalau sudah haji harus ibadahnya harus rajin. Di masyarakat itu harus baik kepada Allah dan baik kepada masyarakat. Atau sebaliknya, saya dapatin orang yang tidak pernah sholat. Tidak sholat. Tapi di masyarakat baik banget. Dengan keluarga tanggung jawab, dengan istri baik, dengan anak lembut, dengan tetangga baik, suka menolong, dengan teman suka menolong, tapi nggak pernah sholat. Ya baik menurut manusia. Dia hanya baik dalam penilaian manusia, tapi sangat buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Seimbang. ya, upayakan kita terus hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik. Itu maksimalkan semaksimal mungkin untuk kita. Ya, kalaupun belum bisa sempurna, ya minimal kita praktekkan akhlak-akhlak Rasulullah dalam keseharian. Di rumah tangga, dengan teman, tetangga, dan sebagainya. Itu kalau makanya dalam bab adab, dalam kitab Minhajul Muslimin itu, bukan hanya ada kepada Allah, dibahas detail, ada kepada Allah bagaimana, ada kepada Al-Quran bagaimana, ada kepada orang tua, ada kepada pasangan, ada kepada anak, ada kepada tamu, ada kepada tetangga, bahkan adab kepada orang kafir dan adab kepada binatang. Itu ada semuanya, harus diwujudkan. Itu ajaran Islam itu syamil sekali, sempurna sekali. Bukan jadi urusannya itu bukan hanya di masjid, tapi di luar masjid itu tetap berlaku. Urusan Islam itu bukan hanya urusan dalam urusan kamar mandi, tapi urusan negara pun Islam mengatur. Itu ke syumuliyatul Islam. Ajaran ini syamil sekali. Oke? Maka sekali lagi pastikan kita baik, albir di hadapan Allah dan albir di hadapan manusia. Harapannya ketika kita meninggal dunia, orang akan mengatakan bahwa kita itu baik. Itu. Kan biasanya kalau Pak Kiai ini ketika jenazah mau diusung, kalimat apa? Hadirin menjadi saksi ya, jenazah ini baik ibu baik, baik. Kan itu. Kalau bahasa Jawanya saya gitu. Sundanya sama, saya. Padahal nggak sholat. Tapi alhamdulillah ini ya. Jadi respon yang berbeda-beda itu karena memang latar belakang kita yang berbeda. Ya. Tetapi jangan membenarkan keburukan. Jangan membenarkan keburukan. Terus, kenapa kita mendapati orang-orang yang ahli ibadah, ustadz, dan sebagainya sudah ngaji lama tapi hidupnya stres. Bahkan saya ketemu di Bekasi, orang stres masuk ke karantina untuk gangguan jiwa. Lagi di Bekam, di Rukyah, ada karantinanya di Bekasi.
Saya dibilangin sama pengurusnya, sama yang bimbing, Ustaz, itu alumni Gontor. Alumni Gontor ngomong bahasa Arab. Saya tanya bahasa Arab ngomong terus. Oh, dia ustadz dulu. Stres. Bahasa Arabnya fasih. Ini. Ustadz kok bisa stres? Akhwat kok bisa stres? Ustadz itu julukan. Julukan orang yang mengajarkan ilmunya itu Ustadz. SPD, LC, dan sebagainya itu akademisi. Gelar akademis. Watak itu bentukan masa lalu. Watak itu bentukan masa lalu. Ya. Cuma seburuk-buruk apapun karakter seseorang, ketika Al-Quran mengisi jiwanya, maka pasti akan lurus. Sekeras apapun orang, ketika Al-Quran mengisi jiwanya, pasti akan lembut lagi. Terus menjalankan apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran itu sendiri, pasti akan lembut. Kalau masih belum lembut, berarti Al-Qurannya belum mengisi jiwanya, berarti Al-Qurannya belum diamalkan. Yang akhirnya menjadikan si orang ini, si ustadz ini tetap wataknya kasar, karakternya buruk. Contoh apa? Contoh, kita dapati misalkan ya, ada ustadzah atau mungkin umahat atau ikhwan atau ustadz yang keras, egois, maunya menang sendiri, terus dengan istrinya kasar, dengan anak kasar, dengan apalagi dengan murid-muridnya kasar, walaupun kasarnya pakai dalil, kasar aja masih pakai dalil. Dalilnya hanya dalil itu hanya sebagai penguat keburukan dirinya. Maka sangat mungkin kekasaran itu muncul karena ada masa lalu dengan orang tua yang belum selesai. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 14, wa barram bi walidati biwalidayya wa barram bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya, dan dia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Ibnu Katsir menjelaskan surat Maryam ini apa? Tidaklah engkau mendapati orang durhaka pada kedua orang tuanya kecuali dia bersikap sombong, kasar, angkuh. Artinya apa? Angkuh, sombong, stres dan sebagainya itu bentukan, bukan karakter dirinya yang asli. Salah satu yang membentuk apa? Ada hubungan yang tidak baik dengan orang tuanya. Walaupun dia kalau orang tuanya sakit diladenin, dilayanin, dia hidup bersama orang tuanya. Tetapi masa lalu dengan orang tuanya nggak bisa lepas. Masalah apa? Marahnya, kecewanya, pernah berkata kasar dan tidak minta maaf sama orang tua. Pernah bentak orang tua dan tidak pernah minta maaf kepada orang tua. Nah, ini kedurhakaan semuanya. Yang durhaka itu berpotensi menjadikan watak anak itu jadi keras. Ustadznya jadi keras karena bisa jadi ikhwan kekeras, umahat kekeras karena bisa jadi ada hubungan dengan orang tua yang belum selesai. Gitu. Ya, jangan salahkan ilmunya. Ya. Ustadz pakai ngaji itu ngaji, pakai cadar, tapi wataknya, itu karena ada yang bentuk masa lalu. Contoh, ada seorang umahat, dia cadar, taklim lama, kesurupan terus, udah cadaran kesurupan terus. Ya diruqyah, kalau diruqyah itu ngamuk, terus. Akhirnya apa? Tidak diruqyah, ngobrol. Diajak ngobrol, ternyata apa? Ada sumber memori negatif, emosi negatif, yang dua emosi negatif. Ternyata dia masih marah dengan bapaknya, satu. Kedua, dia sombong, angkuh. Sombongnya apa? Ketika ibunya meninggal, dia punya adik masih banyak, masih kecil-kecil.
bapaknya pergi tidak memberikan nafkah, maka akhwat ini karena dia sudah ngaji lama, kalimat begini, kurang lebih kalimat ini, silakan bapak pergi, aku mampu membiayai adik-adikku, aku mampu membiayai adik-adikku. Ini kesombongan. Ditambah mengusir bapaknya, marah sama bapaknya karena bapaknya nggak tanggung jawab pada anak-anaknya. Itu menjadi sumber keburukan dirinya, sumber kekasaran dirinya, dan menjadikan kalau dirukyah reaksinya marah, reaksi yang lawan perukyah. Kenapa? Karena dia membenam marah. Kesurupan. Itu karena pintu gerbangnya mana? Pintu gerbang jin masuk dari mana? Pintu marah pada bapaknya, satu pintu kesombongan. Itu pintunya di situ. Begitu kita bimbing untuk memaafkan bapaknya, terus dibimbing untuk mentepati kesombongannya, keangkuhan dirinya karena merasa mampu untuk membiayai adik-adiknya, itu tidak menyertakan Allah. Lembut langsung. Begitu lembut, dirukyah nggak ada reaksi, langsung happy. Setelah itu dirukyah nggak ada reaksi sama sekali. Setelah itu selesai, happy, merasa ada yang keluar. Apa? Nyaman aja. Jadi Pak, jinnya masuk dari pintu durhaka pada orang tua. Jinnya masuk dari pintu kesombongannya. Enggak, begitu. Setelah dia nyadari sisi kesalahannya, akhirnya dia menerima bapak apa adanya, memaafkan bapak, mendoakan bapak, bahkan pengen ketemu bapak. Happy, dia nyaman, dia lebih fresh. Udah ingat masa lalunya nggak marah lagi. Ingat masa lalunya nggak marah lagi. Ya, itu mah bagian-bagian reaksi. Pipi, sendawa, mutah, itu bagian reaksi. Apakah harus begitu? Ya, tidak juga. Analogi saya begini, jin itu ketika masuk ke manusianya terasa nggak? Reaksi nggak? Artinya jin bisa keluar tanpa reaksi. Karena dia punya pintu keluar sendiri, dia lebih tahu daripada kita. Ya boleh saja diusap, boleh saja dipukul-pukul, boleh saja lewat mutah, bisa jadi lewat mutah keluarnya. Kalau ada orang marah, diredakan aja, sabar, nggak boleh marah. Ya, sabar, nggak boleh marah. Marah sekarang pertanyaan cuma satu, kalau kamu marah ada manfaatnya enggak? Gitu aja. Ketika kita marah ada manfaatnya enggak? Dijamin semua akan menjawab tidak ada. Ujung dari kemarahan apa? Penyesalan. Satu. Ya. Kedua, namanya orang marah itu kalimatnya baik apa buruk? Menunjukkan keburukan dirinya. Makanya gak usah marah. Kan nggak nyaman. Kita marah itu nggak nyaman kok. Kecuali Islam dihina itu wajib marah. Al-Quran dihina wajib marah. Ya. Sunnah diabaikan, dilecehkan, wajib marah. Itu marah yang asli itu kayak gitu. Ya. Bukan marah karena nafsu. Kalau nafsu itu ujungnya nyesel lah. Ayat 14. Dan ditambah ayat 32-nya. Ini tafsir di Ibnu Katsirnya menjelaskan kurang lebih begitu. Yang saya baca di tafsir Ibnu Katsir gitu. Tidaklah engkau mendapati orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya kecuali bersikap kasar, angkuh, sombong lagi. Iya, 32 hampir sama. Jadi gitu ya. Jadi sekali lagi harapan itu bisa mungkin teraih, bisa juga tidak untuk di dunia khususnya.
tapi ikhtiarnya tetap jangan berhenti. Kalaupun mungkin saat itu kita mendapati realitanya tidak sesuai dengan harapan, tapi ikhtiar untuk merubah dari takdir yang satu dan yang lainnya itu tetap harus dijalankan. Karena di tengah-tengah harapan masih ada kehendak Allah yang lebih tahu daripada keinginan kita. Kita punya keinginan ya, tapi Allah juga punya kehendak. Kehendak Allah itu lebih baik dari keinginan kita. Kalaupun adanya perwujudan yang Allah berikan kepada kita adalah yang sesuatu yang buruk, sesuatu yang menyakitkan, artinya di situ ada tarbiyah Allah untuk kita. Untuk apa? Untuk lebih tulus dalam beribadah, lebih ridha dengan takdir Allah, lebih lembut lagi, lebih bersabar lagi. Itu Allah sedang mentarbiyah kita. Ya. Ketika seorang istri berbakti kepada suaminya ganteng, suaminya kaya, itu wajar. Tetapi ketika suami tidak begitu, artinya ketulusan dalam berbaktinya diuji. Keikhlasan dalam bersyukur pada suaminya diuji. Ketika kita mendapati orang tua yang mungkin orang tuanya penyayang, lembut, pinter, soleh, terus apa-apa kita diberi, kemudian terus kita berbakti kepada orang tua, sangat wajar. Tetapi ketika kita mendapati orang tua yang sangat penuh dengan kekurangan, itu Allah sedang mentarbiyah kita untuk bersyukur pada orang tua, lebih ikhlas, lebih berbakti kepada orang tuanya, lebih tulus dalam memuliakan orang tua. Sedang diuji ketulusannya dan keikhlasannya dalam berbakti dan bersyukur pada orang tua. Sama dengan teman, sama. Ketika kita mendapati sahabat tidak sesuai dengan keinginan kita, artinya kita sedang diuji sisi keikhlasan dalam ukhuwahnya. Karena apa? Ada ukhuwah karena irodahnya dunia, karena ada sesuatu yang bermanfaat untuk kita baru mau berukhuwah. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, kita tinggalkan teman kita, nggak boleh. Kita dalam ukhuwah itu tidak melihat dari sisi zahir dunia, tapi karena ukhuwah itu dibentuk karena keimanan. Maka apa? Kita ditarbiyah oleh Allah, dididik oleh Allah untuk lebih ikhlas, untuk ithar kepada saudara-saudara, teman-teman kita yang mungkin tidak pernah melakukan kebaikan pada kita. Kita berbuat baik pada orang yang belum pernah berbuat baik pada kita. Itu lebih mulia. Dan itu pahalanya lebih tinggi. Ya. Kalau kita membalas kebaikan orang yang berbuat baik pada kita itu lumrah. Wajar. Tapi kalau ketika kita berbuat baik pada orang yang tidak pernah berbaik kepada kita itu Masya Allah. Luar biasa, ya. Yang jelas ketika kita mendapati guru kita belum sesuai dengan harapannya, maafkan, dibikin pemakluman yang banyak. Mungkin begini, dibikin alasan untuk bisa memakluminya, supaya apa? Tetap taklim, tetap memuliakan guru-guru kita. Istri tetap memuliakan suami, anak tetap memuliakan orang tua, yang adik tetap memuliakan kakak tetap menyayangi adik. Itu supaya fitrah itu tidak hilang. Karena kalau fitrah itu hilang pada diri kita, pasti akan muncul keburukan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan dunia udah fitrahnya udah bergeser gimana sikapinya. Kenapa? Sekarang udah ada fitrah kemana? Tinggal fitrah apa yang hilang, dicari sumbernya. Ya zaman sekarang memang banyak fitrah yang hilang bergeser, iya betul. Tetapi kita harus mencari sumber apa yang menjadikan fitrah itu hilang. Kemudian rilis, perbaiki fitrah itu. Jadi hidup kita itu bisa bahagia kalau kita hidupnya sejalan dengan fitrah kita. Pasti bahagia. Tapi kalau tidak sesuai dengan fitrah kita, artinya banyak fitrah kita yang hilang, pasti hidupnya nggak akan bahagia. Walaupun punya harta, walaupun pintar, walaupun pandai, walaupun punya jabatan, ketika fitrah kita hilang, pasti tidak akan pernah mendapati kebahagiaan. Ya, kan bisa jadi orang nggak punya duit bahagia kok, nyaman-nyaman saja, sangat mungkin. Ya. Jadi kebahagiaan itu nggak bisa dilihat dari sisi di sini. Kenyamanan hati dalam berhubungan dengan Allah, kenyamanan hati dalam berinteraksi dengan sesama, itu nyaman, bahagia. Jadi orang jangan muluk-muluk gitu aja. Jangan muluk-muluk, jangan terlalu. Minta keberkahan dari semua. Kita mengharap yang nggak sesuai dengan yang Mengharapnya boleh, tetapi ketika
Allah mewujudkannya tidak sesuai dengan harapan. Ketika kita mengharap harus mempersiapkan diri hati kita untuk apa? Selalu ridho dengan apapun yang diberikan oleh Allah walaupun tidak sesuai dengan harapan. Itu harus dihadirkan. Ya, kita jalan. Ya. Nanti nyaman. Mau bilang ke anak-anak ya. Kan dia misalnya udah belajar ini hasilnya enggak. Tidak perlu begitu. Anak-anak kita sudah dibiayai, udah belajar, ternyata setelah kuliah nganggur, nggak usah dimarahin, nggak usah diomelin. Buang biaya-biaya banyak nganggur lagi, buat apa kuliah, buat apa? Bukan itu. Kuliah itu untuk pintar, bukan untuk kerja. Kalaupun kerja tidak harus sesuai dengan kuliahnya, tidak harus. Emang harus. Itulah makanya dibilang apa yang terbaik bagi manusia. Karena saya dapatin di Bogor saya ada orang sarjana pendidikan jaga WC umum terus hina ya enggak, orang dia sudah berusaha nggak ada tempat ngajar, belum ada lowongan, terus daripada nganggur kan tetap nyari maisha, harus makan untuk biaya anak istrinya, kerja WC umum. Ini ada orang bilang kurang ikhtiar dia tuh. Jadi jangan itu bahasa manusia saja. Jadi kebahagiaan itu tidak diukur dari zahir. Ya. Jadi barusan saya ketemu dengan ustaz saya yang LC yang dulu pernah dihina sama teman-teman kampus di Lipianya. Kenapa? Karena beliau nggak mau ngajar tapi mengambil jalan jadi tukang sayur, bertani, tani kangkung waktu itu. Kata dia, orang saya tetap saya bisa ngisi taklim kok, saya bisa ngisi itu kok, dan dengan saya dagang sayur penghasilan saya lebih besar daripada saya ngajar di sebuah ma'had. Karena punten tanda kutip ya, dia kecewa saja dengan perkor ma'had Ali yang dia pegang karena kafaahnya tidak sesuai dengan jerih payahnya dia, bukan masalah ikhlas atau tidak ikhlas, karena dia punya anak, punya istri, gaji waktu itu habis untuk ongkos selesai, sementara dia nggak ada kesempatan untuk nyari maisha yang lain karena dia keluar dari mahatnya, tetap ngajar ngaji di mana-mana, tetap ngajar ngajinya tetap jalan, tapi bertani penghasilan kangkung kan tiap hari panen. Penghasilan dari jual kangkungnya itu setiap hari itu bisa melebihi penghasilannya 1 bulan ngajar. 1 hari 1 bulan ngajar. Tetapi tidak meninggalkan aktivitas ngisi taklimnya, privatnya tidak ditinggal. Gitu. Gitu. Jadi misalnya ada orang yang begini ya, dia kan nggak punya pekerjaan gitu ya, terus dia mengandalkan dari wajahnya yang cantik gitu ya. Nah ini untuk misalkan perasaan dia bagaimana gitu, orang jadi tertarik kan ya. Nah, ketika udah tertarik, dia akan memberikan apa aja gitu si lawan jenisnya ini kan. Nah, itu jadi sumber penghasilan dia gitu, walaupun mungkin dalam kategori itu dia tidak zina secara ini gitu ya. Nah itu tapi kayak gitu apa dikatakan zina. Terus kalau kita makan, kalau saya ini diundang untuk makan yang seperti itu, apakah saya ini tentang saya ada keraguan gitu, itu bagaimana statusnya seperti itu kan, karena dia untuk mencari makanannya dari sumbernya dari situ. Tampil di iklan. Ya, bukan maksudnya iklan, dia di sosial media, kemudian dia fotonya, kemudian orang tertarik gitu. Terus dia katanya udah mau menjadikan dia seorang istri gitu. Terus akhirnya nyari duit, mau melorotin duitnya saja. Tapi yang benar sih, tapi terus dia ke laki-laki lain juga begitu. Itu bagaimana? Tapi akhirnya nikah nggak? Belum. Karena kan nyari duitnya hanya dengan janji-janji
siap jadi istrinya, terus minta duitnya dulu, minta duitnya dulu, minta duitnya Ya, dulu. jadi si ini nggak minta, cuma dengan perkataan lain misalkan saya mau kemana gitu. Nah, ini si laki-laki ini peka gitu. Jadi oh sama ya, jika sebelum dikirim lagi gitu. Hmm. Lalu kalau Kalau mungkin menarik simpati orang. kalau dalam kategori mungkin dia tidak minta, tapi karena si laki-laki itu mungkin tertarik gitu, jadi kan oh mau kesini ya udah dikasih ini, kalau mau kegiatan apa oh saya dikasih lagi gitu. Satu, kalau kegiatannya benar boleh, kalau kegiatannya benar ya itu boleh, itu berarti dikasih. Cuma menampilkan face-nya di media untuk mencari daya tarik pada orang, itulah dosa. Jadi dipisahkan ya, itu dosa sendiri. Ya kan, nampil di media foto orang tertarik, artinya apa? Itu zina, siap menjadikan orang zina mata. Satu. Kedua, menjadikan laki-laki terfitnah hatinya. Dua. Ketika laki-laki itu menikmati wajah itu sementara dia punya istri, nanti pulang ketemu istrinya blenger. Kenapa? Sudah menikmati ini sementara istrinya tidak secantik dari wanita ini. Maka ini dampaknya buruk lagi. Dosanya berlipat ya. Dosa membuat laki-laki terfitnah, itu dosa sendiri ya. Ketika orang itu, laki-laki itu tertarik, kemudian dia pergi kemana, asal benar-benar pergi, saya mau belanja kemarin nggak punya duit, terus kirimin, ya itu memang pemberian, cuma minta-minta, dari minta-minta terselubung gitu aja. Minta-minta pun nggak boleh menurut Islam. Nggak, rezeki yang nggak ada berkahnya gitu aja. Terus status kita misalkan kita dikenal Ya nggak apa-apa, itu rezekinya halal kok. Ibu, ada orang minta-minta, dapat duit banyak, terus ya makan, halal nggak? Ya halal. berarti kita makan di situ. Hah? Berarti boleh makan di situ. Iya halal. Namanya kita dikasih.